Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini tidak bosan-bosannya mengingatkan kita semua agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa ilmu, diberikan kesehatan, diberikan makanan, minuman, diberikan nikmat waktu luang, dan alangkah indahnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berteman dengan orang-orang yang soleh. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan juga terutama kepada umatnya yang hidup setelah 3 generasi yang terbaik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan meneruskan pembahasan kita yang ini masih berkaitan dengan hukum seputar jenazah, tetapi di sini beliau membawakan tentang judul yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum seseorang itu menjadi jenazah, beliau membawakan beberapa penjelasan mengenai orang yang akan meninggal dunia. Apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang sedang sakit sampai dia nanti meninggal dunia, ya. Kemarin kita telah bahas baru sampai poin 4, ya. Yang pertama, wajibnya bersabar ketika kita sakit, ya, wajib, ya. Karena kesabaran itu sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Pahit rasanya, pahit dirasakan, tetapi akan berbuah sangat manis. Sebagaimana kita sakit, mau tidak mau kita harus minum obat, walaupun itu pahit, agar kita sembuh, ya, agar kita sembuh. Begitu juga dengan orang yang sedang sakit, Allah berikan dia wajib untuk bersabar, dan kesabaran itu akan membuahkan hal yang manis, hal yang bahagia. Kemudian yang kedua, di samping dia bersabar ketika dia sakit, maka boleh dia dianjurkan untuk berobat dengan obat-obat yang dibolehkan. Dan Allah tidak akan memberikan kesembuhan kepada cara-cara yang haram, ya. Misalkan makan daging babi atau makan kadal, makan ular, ya. Ketika orang itu sakit kulit misalkan, ya. Atau seseorang datang pergi ke dukun, ya. Padahal ada beberapa hadis tentang larangan mendatangi dukun, ya. Kalau hadis yang lain mengatakan man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, lalu membenarkan apa yang dikatakan sama dukun, maka dia telah kufur, ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain,
siapa yang mendatangi dukun, bertanya kepadanya, ya, dan membenarkan apa yang diucapkannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Ya, sebulan lebih sholatnya tidak diterima. Sekali datang. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berkali-kali datang, ya, pergi ke dukun, ya. Padahal dukun itu adalah orang yang penipu, ya. Penipunya kelas kakap, ya. Jadi kalau ceritakan setan atau iblis itu ada kejujurannya cuma satu, tapi kebohongannya beribu-ribu, ya. Yang ketiga adalah bolehnya kita untuk meruqyah, ya. Ruqyah itu jampi-jampi. Tentunya dianjurkan kita meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, paling tidak hasan, ya. Jangan meruqyah sesuatu bacaan-bacaan yang tidak jelas, ya. Ruqyah itu bacanya jelas, ini dari Al-Quran, ini dari hadis, jelas, ya. Bukan yang rendang-rendang, ini nggak jelas, ya. Misalkan, ya, nggak jelas, ya. Ini mantra-mantra setan, ya. Misalkan kan nggak jelas, ya. Ruqyah itu bacanya jelas, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Kalau nggak salah ulama yang bernama, kalau nggak salah, ya, kalau saya semoga Allah maafkan, seingat saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah suatu ketika sakit, ya, beliau meruqyah dengan cara mengambil air putih, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah dan ditiupkan ke dalam gelas tersebut yang berisi air, kemudian diminum, ya. Itu tidak apa-apa, tidak masalah, ya, karena itu dianjurkan. Begitu juga petunjuk yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, meruqyah dengan 7 daun bidara, ya. Jadi kalau antum mau meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain, ambil 7 daun bidara, ditumbuk halus, ya, dimasukkan ke dalam 1 gelas air, ya, diaduk, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi SAW, kemudian ditiupkan, ya. Kalau orang itu terkena sihir misalkan, maka ketika 1 gelas ini setengahnya diminum, setengahnya itu dibuat mandi. Tentu antum pikiran nggak cukup, ya, setengah buat mandi. Ini nanti dicampur, setengahnya itu dicampur dengan 1 air ember, dicampurkan, ya. Kemudian dibuat mandi, ya. Itu kalau kita bisa melakukannya sendiri atau kita membantu orang lain, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, haramnya seseorang memakai jimat, ya, jimat, benda yang diyakini bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghilangkan bahaya, ya, jimat, baik berupa keris, batu, cincin, sabuk atau yang lainnya, ya. Kemudian yang kelima, kita lanjutkan di sini. Yang kelima di sini, sebagian doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagai wasilah pengobatan, ya, wasilah itu perantara, ya, sebagai wasilah pengobatan. Rasulullah SAW biasa meletakkan tangannya pada orang yang sakit, ya. Ada orang sakit, Rasulullah meletakkan tangannya, ya, di bagian tubuh mana yang sakit, Rasulullah meletakkan tangannya, kemudian seraya berdoa. Apa doa yang Nabi SAW ajarkan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, yang ini insyaallah sebagian antum sudah hafal, ya. Allahumma Rabban nasi adhibil ba'sa Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman, ya. Allahumma Rabban nasi
adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaan la yugadiru saqaman. Ya. Ini doa yang Nabi SAW ajarkan ketika kita sakit, ya, dipegang bagian mana yang sakit, mau sakit gigi, sakit telinga, sak nafas ataupun yang lainnya, ya dibacakan. Ya Allah Tuhan, Allahumma, ya. Ya Allah Rabban nasi, Tuhannya manusia. Jadi Tuhannya manusia itu Allah, bukan Fir'aun, bukan Namrud, ya, bukan siapa-siapa. Karena Fir'aun Namrud juga manusia, ya. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Ini kan dari kata-kata zahaba, ya, zahaba yadhabu. Zahaba kan artinya apa? Pergi, ya kan? Nah, bisa diartikan dengan hilangkan, ya, pergi berarti dihilangkan, ya. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Isfi, ini fi'il amr, sembuhkanlah, ya, sembuhkanlah. Nah, kok di sini kita berani-beraninya memerintahkan Allah. Ini dalam rangka kita berdoa, ya. Bukan memerintahkan Allah, tapi permintaan, ya, berdoa permintaan, ya. Anta syafi, syafi bukan sapi, ya, syafi, asy-syafi, anta syafi. Karena engkaulah yang Sang Maha menyembuhkan, ya. Jadi di sini ada pelajaran tauhid, yang menyembuhkan segala penyakit itu siapa? Allah. Jangan diyakini dukun yang menyembuhkan, jangan diyakini Al-Quran yang menyembuhkan, bukan, ya. Meruqyah dengan bacaan Al-Quran itu sebagai wasilah, meruqyah dengan hadis-hadis Nabi yang Nabi ajarkan itu sebagai wasilah, ya. Tetapi kita harus meyakini yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La shifaa'a illa shifaa'uka shifaan la yugadiru saqaman. Karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit yang lain. Artinya minta dihilangkan semua penyakitnya tanpa disisakan sedikit pun penyakit, ya, sembuhkan dengan total. Kalau misalkan antum berdoa sudah meruqyah dengan Al-Quran, sudah meminta sama Allah kesembuhan, sudah membaca doa dari Nabi, tapi belum sembuh juga, maka wajib bersabar. Dan kita harus berbaik sangka sama Allah. Kalau Allah belum menyembuhkan sakit kita, padahal kita sudah berusaha, ya, meruqyah, pergi ke dokter, minum obat dan sebagainya, belum sembuh juga, kita yakin itu takdir yang baik dari Allah untuk hamba tersebut. Ya, siapa tahu dengan rasa sakit itu ketika dia meninggal ternyata jalan mudah menuju surga. Dosa-dosanya ketika meninggal hilang semua. Jadi ketika mau meninggal itu sudah hilang semua dosanya, dengan sebab sabarnya dia dengan penyakit, ya. Dan ketika dia berdoa pun Allah belum masih kesembuhan, dia berdoa itu sudah mendapatkan pahala. Dia berdoa saja sudah dapat pahala, meruqyah dirinya sendiri sudah dapat pahala, walaupun tidak sembuh, ya, walaupun tidak sembuh. Karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Karena perintah doa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika orang itu berdoa, berarti dia melaksanakan perintah Allah. Yang melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan pahala, ya. Makanya jarang orang yang sakit nggak sembuh-sembuh khusnuzon sama Allah, ya, ya, berburuk sangka. Katanya Allah Maha menyembuhkan, ya, katanya Tuhannya manusia, ya. Maka dia belum memahami tentang kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu saat seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mengeluhkan rasa sakit. Sebab kita pasti merasakan sakit. Ada seseorang yang diberikan sakit dari kecil sampai dewasa, sampai meninggal. Ya, Allah berikan dia sakit, dan orang tuanya sabar sekali merawat anaknya yang sakit. Jadi suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi SAW mengeluhkan rasa sakitnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Da' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir." A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kata Nabi SAW, letakkanlah tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan. Lalu bacalah bismillah sebanyak 3 kali. Qul bismillah salasan. Bacalah bismillah 3 kali. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Selanjutnya bacalah 7 kali. Nah, jadi ini dalam kita berobat itu ada petunjuk dari Nabi, Pak. Bukan kita mengarang-arang sendiri. Sakit baca surah Yusuf 10 kali misalkan, ya. Jadi syarat menentukan bilangan itu harus ada dalilnya. Jangan kita menentukan sendiri. Nah, ini orang kan kalau pakai perasaan kan akhirnya menjadi bid'ah nanti, ya. Bacalah 7 kali. Kemudian mengatakan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dibaca 7 kali. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah serta kekuasaan Allah dari keburukan yang aku terima, yang aku temui, serta yang aku khawatirkan. Atau kita kemarin sudah menerangkan, ya. Kalau dalam hadis ini kan a'udzu bi'izzatillahi. Kalau yang kemarin apa? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, ya. Atau as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyani, ya, 7 kali setelah membaca bismillah 3 kali. Diawali bismillah dulu 3 kali, baru baca doa ini 7 kali. Kalau belum sembuh, ya sabar sambil kita mengulang kembali, ya. Memang sabar itu berat, Pak. Gak semua orang yang diberikan Allah penyakit dia bisa bersabar. Kata beliau, tetapi di dalam hadis yang diriwayatkan tidak terdapat lafaz izzatillahi. Lafaz ini terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi. Ya. Tadi bi izzatillahi itu dalam riwayat At-Tirmidzi. Nah, hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis yang 2202. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, ya, dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengeluhkan sakitnya kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril pun berdoa, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Jadi pernah suatu ketika malaikat Jibril meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi merasakan sakit. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu anaknya sakit, ya nggak usah bingung-bingung nyari orang pinter, ya. Diri sendiri saja. Bingung nyari orang pinter, ya kan? Nggak usah bingung-bingung. Kalau dia bisa baca Quran, buka Al-Quran, ruqyah, dibacakan Al-Quran, ya.
Nah, Nabi SAW mengeluhkan sakitnya kepada Malaikat Jibril, kemudian Jibril pun berdoa, ya, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan segala jiwa atau mata yang diliputi kedengkian, ain, ya. Jadi mata itu bahasa Arabnya ain, ya, ainun, ya, ainun. Seseorang bisa terkena penyakit dengan sebab mata, pandangan mata yang dengki atau pandangan mata yang menakjubkan. Ketika dia memuji, melihat sesuatu, memuji tapi tidak mengucapkan bismillah atau berzikir terlebih dahulu, ya. Ya kan, subhanallah, Allahu akbar, ya. Lucunya bayi ini, kan? Matanya sipit, kulitnya putih, rambutnya lurus, ya. Makanya kenapa banyak bayi yang mudah sakit, ya. Karena orang yang berkunjung itu sering memuji-muji. Ketika memuji tidak didahului dengan bismillah, Allahu akbar, subhanallah, masya Allah, ya. Ya. Kemudian semoga Allah menyembuhkanmu dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu, ya. Ini doa dari Malaikat Jibril alaihissalam untuk mendoakan Nabi SAW, ya, kesembuhan. Dan Jibril itu punya berapa sayap, Pak? 600, ya. Kalau secara akal kita ya bingung bagaimana cara 600 sayap, ya. Ya. Kalau kupu-kupu kan jelas, capung kan 4 sayap. Pernah nggak menemukan binatang yang 6 sayap, 8 sayap, 10 sayap? Jibril 600 sayap. Ya, akal kita nggak nyandak. Maka kita mengimani saja itu perkara yang gaib, ya. Nggak usah digambar-gambarkan. Atau gambar malaikat 600 sayap, aduh susah, ya, nggak akan mampu. Kemudian yang keenam, di sini beliau membawakan, ya, bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita. Kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan orang kafir mengobati orang Islam jika orang kafir itu dapat dipercaya, tidak menipu, ya. Jadi kalau ada dokter spesialis menangani masalah apa, ya, contoh yang penyakit yang jarang ditemui, penyakit apa, ya? Saya juga nggak bisa menyebutkan. Contoh penyakit, ya, suatu penyakit lah, yang mana dokter muslim itu semuanya nggak ada yang ahli dalam penyakit tersebut. Adanya dokter orang kafir, ya, boleh kita berobat ke sana. Udah selesai berobat, ya sudah. Meskipun dia harus pergi keluar negeri misalkan. Kalau di sana udah selesai urusannya, udah berobat, udah mending, udah sembuh lah, maka pulang. Jangan keenakan ke sana, ya. Dikhawatirkan nanti agama kita itu rusak, ya. Juga dibolehkan laki-laki mengobati wanita. Laki-laki mengobati wanita boleh, ya. Ini kalau dalam kondisi benar-benar darurat. Misalkan seorang wanita jatuh, ininya kesleo, misalkan nggak ada salah satu pun yang bisa menangani, hanya ada si Ahmad ini misalkan, ya. Maka dia menangani, mengobati, ya sekedarnya mijit apa gitu kan, jangan keenakan. Ini bahaya, ya. Maka dia harus menjaga dirinya, ya. Maka boleh dalam kondisi darurat. Misal seorang wanita tenggelam, nggak ada yang menolong, ada laki-laki cuma satu nyemplung, ya dia menolong wanita tersebut, ya. Dan jangan ada rasa menikmati, ya.
digini, siapa? Dia nolong sekedarnya, baru ke daratan. Ya. Jangan menikmati ketika nyentuh tuh halus banget ya, misalkan, nggak boleh, haram. Ya. Nah, kalau diperlukan nafas buatan nggak apa-apa. Kalau untuk menyelamatkan nyawa, kalau tidak ada lagi yang lain, ya. Terus jangan kebablasan. Ya. Dalam kondisi darurat Pak ya, darurat. Atau naik motor nih, ada ibu jalan kaki. Padahal rumahnya dekat, mau kemana Bu? Tak bonceng? Jangan. Ya, dekat rumahnya. Dan wanita boleh mengobati laki-laki dalam kondisi yang benar-benar darurat. Pokoknya darurat. Sesuatu yang tadinya itu haram dalam kondisi darurat maka menjadi boleh. Sebagai salah satu contoh dalam masalah fikih ya, ketika seseorang itu pergi ke hutan atau kemana gitu misalkan, dia lapar, kalau nggak makan dia mati dan tidak ada makanan sama sekali di situ. Di situ ada melihat babi, melihat anjing, melihat ular misalkan, maka dibunuh dan boleh dimakan. Dagingnya Pak, bukan darahnya, dagingnya. Kalau dia sudah kenyang, ya sudah, tinggalkan sisanya, jangan dibawa, bawa pulang ke rumah dimasak, ya. Nah, nggak boleh, ya. Kalau sudah kenyang sudah tinggalkan. Tapi kok eman-eman ini, ya jangan, ya. Sudah sekedarnya, ya. Ini dalam kondisi darurat tidak apa-apa, tidak masalah. Ini dibahas oleh para ulama, ya. Nah, maka ini penting, ya. Jadi kalau antum mau nyelamatin wanita tenggelam, maju mundur bukan mahram, ya. Kalau dapat selamatkan, ya. Langsung tarik ke atas, ya. Kemudian di sini kata penulis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mempekerjakan sebagian orang musyrik dalam sebagian urusan. Dan kebiasaan istri para sahabat yang mengobati para sahabat yang terluka di medan peperangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi boleh dalam satu peperangan para wanita ikut dalam rangka mengobati, kena tombak, kena panah, misalkan ya, mengobati. Hanya sekedar mengobati, udah selesai sudah. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya. Nah ini masalah corona ini, ya. Bolehnya membangun karantina kesehatan. Boleh membangun satu tempat untuk karantina. Kalau dikhawatirkan ini orang sakit, kalau nggak dikarantina, sakit ini akan menulari yang lain. Kalau tidak dipisahkan, nanti akan banyak orang yang tertular dan sakit. Maka dia boleh, ya. Tahun 2000 berapa itu Kak? Corona 2020 ya. Kalau saya itu kalau sama istri pulang dari pasar itu ganti baju, cuci, mandi. Ya, udah tersentuhan sama orang-orang yang lain ya. Ya, disuruh mandi sampai padahal baru ketok-ketok assalamualaikum disuruh mandi. Itu corona saja khawatirnya Masya Allah ya. Nah, khawatir sakit. Nah, orang ninggalin sholat nggak khawatir masuk neraka ini. Dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk membangun karantina kesehatan khusus bagi orang-orang yang menderita penyakit, yang penyakit itu menular, berbahaya, menular. Ya. Tapi tentunya ketika di karantina tetap kita kasih makan, kasih minum, kasih obat-obatan ya. Sekedarnya. Ya. Serta melarang orang-orang sehat berhubungan dengan mereka orang-orang yang sakit, yang sakitnya itu menular. Ya. Kalau dia perlu menjenguk, ngasih makanan, udah sekedar ngasih makanan, ngasih minuman, ya. Kata beliau, kecuali
para perawat atau tim medis yang merawat serta mengobati mereka. Ya. Kalau dia bukan tim medis, jangan coba-coba ya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada para pemilik unta. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yuridu mumridun ala musihin. Hendaklah unta yang terkena penyakit kudis jangan melintas di hadapan unta yang sehat. Ya, unta yang terkena penyakit kudis yang dia itu menular jangan melintas di hadapan unta yang sehat, atau unta yang sehat jangan melintas unta yang sakit. Ya, khawatir menular. Ya. Kalau kemarin corona pada bulan apa itu banyak yang meninggal ya. Padahal sudah divaksin malah meninggal. Sehari 2 orang, sehari 3 orang ya. Ya ada masa-masanya lah. Ada masa-masanya orang hamil, masa-masa melahirkan, masa-masanya orang meninggal ya. Ya ganti generasi baru. Nah maka dari itu jagalah kesehatan kita ya, agar kita senantiasa sehat, dan tidak mesti orang yang minta kepada Allah sehat tidak pernah sakit sama sekali, enggak ya. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat Isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Masih pada poin bolehnya membangun karantina kesehatan. Tadi dalam hadis kita bacakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuridu mumridun ala musihin. Hendaklah unta yang terkena penyakit kudis jangan melintas di hadapan unta yang sehat. Dan mungkin bisa jadi sebaliknya, kalau ada sekumpulan unta yang sakit, maka unta-unta yang sehat jangan sampai melewati unta yang sakit tersebut. Kemudian kata beliau di sini, jika larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian keras, ya kerasnya terhadap binatang, tentunya larangan terhadap manusia itu lebih utama. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang mengatakan, kalau ada suatu daerah, suatu desa itu terjadi wabah penyakit, maka orang yang berada di luar desa kota tersebut jangan masuk, dan yang di dalam jangan keluar. Ya, ini seperti corona kan? Ya. Ya, itu solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang yang masuk tidak terkena dan orang di dalam kemudian keluar tidak menyebarkan ke yang lain. Nah, sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ketika terjadi wabah penyakit. Jadi memang kadang wabah penyakit itu terjadi sesuai yang Allah kehendaki. Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahmitu wala tahbitu 'alaiha. Di hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi di sini mengatakan hadisnya sahih. Ya.
Kata Nabi SAW, jika penyakit menular menjangkiti suatu daerah dan kamu sedang berada di daerah tersebut, hendaklah kamu tidak keluar dari daerah tersebut. Ya maaf, misalkan contoh nih, Kaliwadas terjadi wabah penyakit menular, orang-orang di sini tidak boleh keluar sehingga tidak menular kepada yang lain. Jangan keluar. Kalau dia bertahan di situ, bisa jadi nanti orang tersebut karena dia sakit, dia mengikuti petunjuk Rasulullah, tidak keluar, kemudian meninggal dunia, bisa jadi dia bisa dikatakan mati syahid, ya, mati syahid. Tapi kesyahidan itu bertingkat-tingkat. Ada yang syahid karena sakit, ada yang syahid di medan perang, ya. Ada yang syahid tenggelam, ada yang syahid terkena reruntuhan, ada ibu yang syahid karena melahirkan, ya, meninggal. Sedang jika penyakit menular menjangkiti suatu daerah dan kamu tidak berada di daerah itu, hendaklah kamu tidak memasuki daerah tersebut. Ya, berarti daerah sini terkarantina, tidak boleh keluar. Ya, tapi tim medis dia boleh untuk mungkin ya masuk, dia punya penangkalnya mungkin bagaimana caranya lah, nggak tahu saya. Kemudian memberikan obat-obat yang dibagikan. Ya. Setelah itu dia keluar dari daerah tersebut. Kemudian adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan la adwa wala tiyarata, tidak ada keyakinan penularan penyakit itu dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala, serta tidak ada ramalan kesialan, wala tiyarata, tidak ada yang namanya kesialan. Mau hari sial, bulan sial, tahun sial, tidak ada. Di dalam Islam tidak mengenal yang namanya hari, bulan, tahun sial, nggak ada. Ya. Ada orang yang mau nikah dihitung-hitung, cocok nikah. Ada yang dihitung, wah nggak cocok nih. Padahal saling mencintai, saling senang, ya kan? Akhirnya nggak jadi nikah nih. Sing wadon stres gila, yang laki-laki stres gila, akhirnya bunuh diri bareng-bareng, ya. Ya. Ada yang dihitung-hitung, cocok, setahun kemudian bubar. Kemudian datang ke yang lain, wah itu hitungannya nggak bener katanya gitu. Ini saya mengalami sendiri nih, teman saya sendiri, ya. Sebelum menikah dihitung-hitung Mbak, akhirnya cerai, ya. Kemudian ketika nikah lagi, ya qadarullah mertuanya itu suka ngitung-ngitungan juga, ya. Kata mertuanya mungkin ngitungnya belum nggak bener itu, mungkin ngitungnya nggak bener. Ya. Jadi bahagia atau tidak itu bukan masalah ngitung-ngitungan, ya. Yang bahagia itu kalau dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada. Jadi jangan takut-takut adanya bulan sial, tidak boleh hajatan, ya tidak. Jangan berkeyakinan seperti itu. Itu keyakinan jahiliyah. Ya. Dan tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya tanpa takdir dari Allah. Semua penularan penyakit takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan artinya bahwa penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya, yakni tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menularnya penyakit itu kehendak dari Allah. Kan kita pernah lihat itu. Satu keluarga, satu orang terkena corona. Satu orang di dalam keluarga. Ternyata yang ketularan tetangganya. Kenapa bukan keluarganya sendiri? Ya.
Ya, padahal ada anaknya, ada suaminya, ada ininya. Kok yang dekat-dekat nggak ketularan, malah ketularan tetangganya sendiri. Ya. Ini artinya tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehati-hatian itu perlu, waspada itu perlu. Kita kan takut musim corona kan keluar-keluar ya, bersentuhan dengan orang. Ya, sama duit aja harus waspada ya kan. Padahal duitnya 100.000. Karena dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi sesuatu pun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berkehendak tidak akan terjadi. Tetapi hal itu tidak menghalangi usaha untuk mengambil langkah-langkah yang positif, di samping meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak dilindungi oleh Allah niscaya tidak akan selamat. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ihfadillaha yahfadka. Dalam hadis Arba'in yang ke-19 itu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Wahai anak kecil, ya, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini kalau nggak tahu tafsiran hadisnya, masa Allah dijaga, kan? Gimana cara menjaga Allah? Ya, padahal Allah yang menjaga seluruh alam semesta dan isinya. Kemudian Nabi mengatakan, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini kalau nggak dijabarkan penjelasan hadisnya bisa salah paham. Artinya seseorang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu menjaga syariat Allah, menjaga sholat, menjaga puasa, ya, menjaga dirinya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan menjaga. Dan setiap kali kita mendapati kesulitan, Allah akan di hadapan kita. Artinya Allah akan menolong. Bukan tiba-tiba, Allah, enggak, bukan, ya. Ya, makanya perlunya kita mengkaji hadis dengan penjelasan-penjelasan para ulama dan perkataan para sahabat. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang unta yang terkena penyakit kudis, maka beliau menjawab, "Waman a'da al-awwala." Siapakah yang menulari unta yang pertama kali? Nah, dengan jawaban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyatakan bahwa pengaruh itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala semata, sehingga sesuatu yang Allah kehendaki niscaya akan terjadi, sedang sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah niscaya tidak akan terjadi. Ini seperti kisah keimanan anak pemuda, ya. Mungkin antum ada yang sudah dengar ceritanya. Seorang pemuda, di sisi lain dia belajar sihir, di sisi lain dia belajar agama. Inilah kisah Ashabul Ukhdud, ya. Antum bisa lihat dalam Al-Quran Ashabul Ukhdud, ya. Orang ini belajar sihir karena ingin menjaga sang raja. Di tengah perjalanan, ketika dia mau pergi ke tempat tukang sihir, di tengah perjalanan ketemu dengan seorang pendeta, ya, pendeta yang mengikuti ajarannya Nabi Isa kalau nggak salah, ya. Kemudian dia belajar di situ, pula tiap hari belajar agama, belajar sihir, belajar agama, belajar sihir, sampai suatu ketika ada sebuah kejadian, seseorang dihadang oleh binatang besar. Nah, pemuda ini membuktikan ini, ya. Ya Allah, kalau agama
ini adalah benar darimu, tunjukkanlah kekuasaanmu kepada binatang ini. Dia mengambil, kemudian membaca, menyebut nama Allah. Ya, ambil batu Pak, kecil, nggak besar, lempar binatang tersebut, jatuh, meninggal. Kemudian pemuda ini mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Ya, di akhir cerita penduduk tersebut beriman kepada Allah. Dan pemuda ini hendak dibunuh oleh raja, tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Diajak ke gunung oleh tentaranya raja supaya dijeburkan dari jurang. Ternyata Allah menolong dengan cara apa? Diguncangkan gunungnya. Tentara-tentara tersebut pada berjatuhan mati, tinggal dia sendiri yang tersisa hidup. Datang ke raja, kau masih hidup. Yang lain kemana? Allah binasakan. Kami prajurit yang lain tangkap, jeburkan ke laut. Ya, dengan kapal-kapalnya terjadi badai. Ternyata satu orang selamat, prajuritnya meninggal semua. Datangi ke raja, loh, masih hidup juga. Ya, kata bunda ini, kalau Allah belum menghendaki saya mati, ya belum. Ya, kalau Allah menghendaki saya mati, ya mati. Dia yakin sama Allah. Kemudian dia mengatakan kepada raja, kamu bisa membunuhku, tapi dengan 2 syarat. Syarat ini ringan. Apa syaratnya, kata raja? Pemuda itu mengatakan, memanah saya dengan mengatakan, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini, dengan suara yang keras didengar oleh semuanya. Di awal-awal kalau tidak salah ceritanya, dia membaca dengan pelan, tidak kena, marah. Kata pemuda ini kurang keras. Akhirnya dia mengeraskan dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini langsung melesat, kemudian menusuk ke bagian dadanya. Jadi yang pertama itu dia suruh mengatakan dengan perkataan yang keras tadi, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Dan syarat yang kedua, saya ketika dipanah disaksikan oleh seluruh penduduk tersebut. Yes. Karena penduduk tersebut sudah tertanam keimanannya oleh pemuda tersebut. Ya. Dan diyakini yang mematikan pemuda ini bukanlah raja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semuanya beriman semua. Satu itu. Kemudian raja memberikan parit, ya, yang besar. Kemudian dimasukkan kayu-kayu, dibakar. Orang-orang pada jemplung ke situ. Ya. Nah inilah, kalau kita kan keimanannya kayak nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi pelajaran di sini, semua yang Allah kehendaki akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita langsung tutup ya. Oh, ada. Cukup. Masih kuat kan? Masih ya. Yang pertama nih, bagaimana mendoakan anak kita yang sakit atau sedang rewel yang sesuai sunnah? Maksudnya sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah. Dan harus berapa kali mendoakannya, Ustaz? Apakah setiap waktu? Iya. Kemarin kita sudah jelaskan ya, Nabi SAW mengajarkan doa perlindungan untuk anak, ya. Bisa dengan cara dipegang ubun-ubunnya, kemudian dibacakan, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah.
Ya, kalau dia ini Nabi SAW mendoakan ya cucunya Hasan dan Husain. Kuma itu kan menunjukkan jumlahnya 2. Ya, kalau dia perempuan 1 orang, u'iduki. Kalau dia laki-laki 1 orang, u'iduka. U'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bisa jadi dia terkena penyakit ain, dibacakan. Kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Fatihah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Juga doa yang tadi, Allahumma adhibil ba'sa isfi anta syafi illa shifa'uka la shifa'an illa yugadiru saqaman. Ya, lupa juga tadi. Ya. Baca doa yang tadi yang Nabi SAW ajarkan. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqaman. Ya. Kemudian dibacakan tadi ya bismillah 3 kali. Kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian baca lagi bismillah 3 kali. Kemudian as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaki kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki an yasfiyaka 7 kali. Ya, dibacakan terus. Ya. Kalau masih rewel juga ya tidak apa-apa, masih rewel dibacakan lagi ya. Sambil cari-cari yang anak itu kondisi-kondisi yang menghilangkan rewel ya. Karena kadang-kadang kalau anak itu tiba-tiba sakit, tiba-tiba rewel, bisa jadi itu kena penyakit ain. Makanya Bapak Ibu ya, jangan majang-majang anak sendiri di medsos ya, di status WhatsApp ya. Tujuannya apa sih? Saya tanya tujuannya apa sih? Kan paling tujuannya ingin cari pujian. Oh, anakmu ya wis bisa melayu ya, wis bisa numpak pit, ayu nemen, ganteng nemen ya kan. Kan tujuannya itu khawatir terkena penyakit ain. Apalagi di Facebook dipajang, tidak usah ya. Sebenarnya cari gara-gara itu orang tua sendiri ini ya, maka tidak usah ya. Dan ada doanya ketika orang itu dipuji sama orang lain, tapi saya lupa doanya. Ada di Hisnul Muslim itu doa ketika kita dipuji oleh seseorang. Jadi boleh ya sewaktu-waktu atau tidak mesti 10 jam atau 5 jam doakan, terus enggak, dibacakan dulu ayat ruqyah Al-Quran, doa-doa Nabi, kemudian sudah ya. Sambil ya orang tuanya menggendong sambil ngaji lah gitu, tabarakalladzi apa gitu dibacakan, bukan gendong-gendong kemudian nyanyi, bukan ya. Misalkan Nina bubu, misalkan nggak usah ngaji ya, ngaji ya. Kalau nggak bubuk digigit nyamuk, wong bubuk aja digigit nyamuk kok Pak. Ya. Kalau nggak bubuk kan nggak digigit nyamuk Pak, ada nyamuk teplak ya. Ya, jadi kalau anak rewel dibacakan ya ruqyah dan digendong sambil kitanya ngaji ya. Apa hukuman tindakan kuret bagi wanita hamil yang keguguran dan yang melakukan tindakan kuret atau operasi tim medis apa ki? Cowok. Iya. Kalau misalkan ada yang perempuan, misalkan dikuret, ya, benar-benar dibersihkan. Kuret kan karena di kuburan ya, dikuret dibersihkan ya. Kalau ada yang perempuan,
Kalau yang perempuan medisnya. Tapi kalau nggak ada sama sekali, darurat, ya boleh cowok. Darurat, tidak apa-apa. Ya. Dan kuret itu kan katanya sakit ya Pak. Ya. Alhamdulillah istri saya itu anak yang kehamilan yang keempat, keguguran. Ya. Alhamdulillah tidak dikuret. Malah dokternya ngomong mau dikuret apa cuma dikasih obat. Malah nyaranin kasih obat aja, nggak usah dikuret. Ya. Akhirnya kasih obat. Kemudian kalau pagi itu beli, biasanya orang Solo jualan jamu itu loh Pak. Orang Solo jualan jamu, ibu-ibu ya. Beli kunyit kalau nggak salah, jamu kunyit itu dua bungkus ya, itu untuk membersihkan. Alhamdulillah ketika diperiksa, alhamdulillah udah bersih. Udah bersih. Sebulan kemudian hamil lagi. Ya. Ya alhamdulillah rezeki Pak. Ya. Kan ada orang yang takut anaknya banyak ya. Nah jadi kalau dikuret bagi wanita yang keguguran ini, ya kalau memang dari medis harus dikuret tidak apa-apa. Tapi cari yang wanita. Kalau nggak ada yang wanita, ada yang cowok, ya nggak apa-apa. Kondisi darurat. Karena kalau nggak dikuret, khawatir nanti akan bahaya kepada ibunya. Ya, darurat nggak apa-apa. Ya. Dan jangan lupa banyak-banyak istighfar. Ya, istighfar. Ketika sakit, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Cukup ya. Sampai di sini. Semoga capeknya kita menghadiri majelis ilmu ini menjadi pahala buat kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan kebaikan nanti di akhirat, dan menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya kita ini bermajelis ilmu, benar-benar mempelajari Al-Quran, mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW, dan dalam rangka kita bermajelis ilmu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.